Janjane syukur itu cara paling murah untuk membuat kita nikmat setiap saat. Nah, inti merasa nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa membersamai kembali jamaah manajemen Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai syukur. Apa itu syukur? Nah, seringkali kan kita sering banget tidak bisa bersyukur dan jatuh kepada kufur. Nah, karena itu gimana kita memanajemen rasa syukur ini? Sudah bersama dengan kami Ustadz Juli Murtado yang akan menjelaskannya kepada kita. Monggo Ustadz. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, mohon maaf saya berdiri, yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini, mari kita syukuri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan temanya manajemen syukur. Saya ulangi konsep dasar manajemen Islam. Kita sudah masuk ke era globalisasi. Ajaran Islam, ajaran yang terbaik, dibuat sebagai konsekuensi tanggung jawab Allah yang Maha Segalanya, diturunkan kepada Rasul terakhir, didok menjadi agama yang sempurna. Tujuannya agar bisa membawa umat Islam ini menjadi kuntum khaira umat, umat yang terbaik, umat yang di atas, umat yang bermaslahah, yang rahmatalil alamin, yang punya kemampuan mengelola kehidupan, punya kemampuan mengelola dan memimpin di lingkungan kita, menjadi khalifah fil ard. Nah, tapi kenyataannya kita melihat umat kita malah banyak yang jadi buih, jadi komoditas politik, diamplopi sidik wis ngikutin yang diamplopi dan sebagainya. Pengalaman di Kava Center konsultasi, begitu banyaknya permasalahan ekonomi, keluarga, yang itu ujung-ujungnya menunjukkan bahwa umat kita ini di dalam kemampuan mengelola kehidupannya itu belum sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman wis globalisasi, kita kadang-kadang hanya minimal ikut ngaji sana, ngaji sini, dan sebagainya. Maka kita coba melengkapi, berusaha menyempurnakan tanpa membahas khilafiyah, yaitu tuntunan Islam yang begitu luar biasa, komplit kalau dibahas. Bahkan saya sampai 150 tema yang siap untuk kita sampaikan, yang satu persatu itu mesti dioncei, cek, sehingga kita paham, kita yakin, kita dengan keyakinan itu kita senang dengan semangat melaksanakan menjadi amal soleh. Kemudian kita terus amalkan menjadi karakter kita. Dan insya Allah dari situ akan bergabung dengan tuntunan-tuntunan yang lain
seperti tadi kita sampaikan, syukur, iman, ikhlas itu berada di pondasi. Sedangkan kreatif, problem solving, leadership, managerial, skill, bagaimana mengelola kehidupan ini dengan cara Islam. Maka manajemen Islam ini intinya kita ingin manajemen itu ilmu dan seni mengelola sesuatu dengan cara Islam. Karena Islam itu singgahe wis sempurna. Nggak usah diutak-utik. Semua kemampuan manusia sejak dulu sampai sekarang dikelompok nemung satu butir dibandingkan banyak, satu tetes air. Jangan profesor, semua manusia, jin, sak iblis sekalipun dikelompoknya ilmunya mung sak tetes. Gak ada apa-apa nih. Karena itu Allah tuh kalau disekutukan gak pas. Karena dia segalanya, menciptakan segalanya. Gampang kun fayakun, alam semesta dan sebagainya. Nah ini dalam minggu kedua ketiga kita umum, memang ini test case untuk kita coba kalau lesian bagaimana, bisa muat lebih banyak enggak, bisa lebih fleksibel, bisa duduk sana duduk sini. Kita coba. Ya ini sudah ke-6 ya Bu ya. Nah, temanya masing-masing. Nanti tentang syukur kita oncai. Janjane syukur itu cara paling murah untuk membuat kita nikmat setiap saat. Nah, inti merasa nikmat. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan, yang positif, yang gawe enak, gawe bahagia begitu. Gitu. Tahu-tahu kita dikasih roti enak banget dan sebagainya. Tahu-tahu anak kita moro-moro dulu. Pak, nyun arto Pak. Kaki apa? Ono wong mes. Jualuk ngene terus untul. Wah, rasanya kita melihatnya jadi nikmat. Jadi begitu luar biasanya, salah satu tuntunan saja ibarat bangunan itu, kita adalah saudara. Ibarat satu tubuh dan satu bangunan. Masing-masing tuntunan itu punya kelebihan masing-masing. Kita woncei, kita pahami, kita imani. Kalau kita imannya sudah mantep, sonder dipeksa-peksa, kita begitu. Kayak Pak Kun subuh, Pak beda motor. Ya wis nang masjid wis. Kenikmatannya di situ sambil duduk-duduk, mungkin sambil ngrungokne dan sebagainya. Umpamane contoh nggih, kalau jenengan juga seperti itu. Karena sudah diimani. Segala sesuatu kalau sudah diimani, begitu mudahnya dengan semangat kita menjalankan apa yang kita imani. Jadi gitu. Nah, untuk itulah maka satu persatu mudah-mudahan kalau pernah kita test case ada 10 atau 20 aja itu sudah bisa merubah pola pikir kita, hati kita, sehingga kemampuan kita mengelola kehidupan kita bisa baik. Arahnya kemana? Kita bisa menjadi insan kafah, meraih sukses, apa yang kita cita-citakan berhasil, barokah, penuh nikmat, bahagia, hasanah dunya, hasanah akhirat, tembus di akhirat. Begitu kita nggak percaya ada pahala terbaik yaitu surga, kita sakar PDW. Tapi begitu ada kunci, ya sudahlah, dengan kondisi apapun kita bisa menikmati sesuatu. Nah, salah satu kunci dari syukur ini adalah setiap saat, kapan saja, dalam kondisi apapun kita bisa merasakan enak tadi, nikmat tadi. Begitu. Nah, kalau ilmunya cukup, karena itu waktunya sangat terbatas, yang dalam itu waktunya 2-3 jam. Ini paling berapa? Paling tidak dasar-dasarnya paham sehingga nanti dikembangkan sendiri. Mudah-mudahan satu persatu dirajut, dirangkai. Semua tuntunan itu merupakan suatu rangkaian yang sempurna agar supaya kita punya kemampuan mengelola kehidupan kita. Banyak wong sugih tapi gak karu-karuan. Banyak juga orang yang biasa-biasa tapi hidupnya begitu mulianya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kunci meningkatkan ini adalah kemampuan untuk meraih nikmat bahagia tanpa batas setiap saat. Nah, wes jadi ahli syukur, apapun menjadi nikmat. Apapun, pas bernafas, ya Allah, kok
Allah itu menciptakan hidung, ada ininya di trap di sini, saringannya, di sini ada alveoli melihatan. Karena begitu pentingnya masuk oksigen udara yang di situ nitrogen oksigennya itu perbandingannya hampir sama, ada CO2, keluar ada uap air. Itu dirangkai di alveoli dan sebagainya. Dan itu setiap saat nafas kita, walaupun tidur nggak tidur kita jalan. Kita yang sumur air ada air aja nyepak. Begitu hujan kan banyu semuanya ke laut toh. Neng laut asin. Tapi oleh di lautan itu nguap ke atas. Pada waktu siang hari air angin darat menuju ke darat disoknah neng dhuwur ceblok, jadilah kita sumber air ini nggak selesai-selesai. Kita bukan, itu Allah. Alhamdulillah, kita lagi masa wirung ini Pak. Kita bisa dari jauhan kita tahu bahwa itu rawon. Itu rawon rodok bosok, itu mungkin sudah diingat berkali-kali. Wis ngerti Pak. Begitu kita jalan itu, ini telake kucing bukan telake tikus dan sebagainya. Begitu luar biasanya. Begitu kita di WC, tek rodok bau sitik misalkan di WC ini wong gitu ya. Tapi 5 menit sis gak bau neh. Ya Allah, hebatnya Allah nggak irung itu lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena di dalam konsep di Quran itu sudah tokcer, nggak usah ditawar-tawar. Bahwa andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak bakalan bisa ngitung saking banyaknya. Sekarang kita buktikan, kalau kita sudah ahli syukur, di mana-mana setiap saat kita bisa menikmati sesuatu, ya. Nah, di situ baru merasakan, iya betul. Setiap tuntunan itu cahaya. Setiap cahaya itu akan memberikan kemudahan. Kalau kita jalani jadi amal ibadah kita, amal soleh kita dicatat. Kalau amal soleh itu makin banyak akan membuat Allah makin menyayangi, makin mendekat. Allah akan bukakan jalan-jalan kesulitan kita. Tahu-tahu utang, moro-moro. Malah ada orang yang ngutangi itu datang sendiri, wes tak lunasi aja lah mumpung bulan poso iki lah, alhamdulillah. Ada nggak begitu? Ada. Jadi seperti itu. Gak usah ado-ado malah ditekani dan sebagainya. Kita ada butuh, ada apa dan sebagainya. Nah, untuk itulah maka mari kita rubah. Ya, kalau kita belajar agama, agama itu tuntunan, agama itu cahaya bagi kita. Dan tuntunan itu satu persatu harus diimani. Kalau gorong iman, maka gak mantep. Mudah digoda, arepe sedekah. Digoda anaknya nangis tuku es jaluan gitu. Sedekah gak sih bisa gitu dan sebagainya. Jadi kita ini umat yang terbaik. Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh belajar, insya Allah kita bisa yang terbaik. Menjadi tangan di atas. Entah pakai harta, entah pakai pengetahuan kita, entah pakai waktu kita dan sebagainya. Artinya kita berada di area yang lebih kredibel di atas. Dan seterusnya. Kita bisa menikmati banyak hal, sukses, nikmat, bahagia, penuh berkah, hasanah dunia, hasanah akhirat. Nah, maka kuncinya itu golek ono ilmu itu sing mateng, sing komplit. Nah, di Quran hadis itu udah komplit tuntunan Islam. Cuma mengeksplorasi cara dakwah kita yang kadang-kadang hanya sepotong-sepotong pengajian sana ya wes lah. Wes tak gawe tema ini, tak gawe tema ini. Kalau bisa satu persatu tuntunan yang bagus yang buahnya itu kita oncai, imani. Karena satu masing-masing itu kalau digabung ya seperti bangunan. Ada yang menonjol di pasirnya, ada yang menonjol di airnya, ada yang menonjol di semennya, ada yang besinya, menjadi bangunan yang kokoh, yang besar. Khaira ummah. Kita menjadi tangan yang di atas, kita menjadi orang yang bermaslahah kemana-mana, dan seterusnya. Jadi cari ilmu, ketahui, pahami, imani, amalkan, budayakan, langsung ajarkan. Dari beberapa orang boleh, jadi seperti itu. Nah, ini manfaat syukur, ya. Banyak dan lain-lain banyak. Mendekatkan diri kepada Allah, dicintai Allah, Allah nyanyo ahli syukur, maka apa yang kita harapkan itu
akan dimudahkan oleh Allah. Meraih nikmat bahagia setiap saat tanpa batas, gak ada batasnya. Wah, rasanya enak gitu. Begitu kita numpak mobil gitu ya. Ada ini kok ndelok masalah mata loh. Iso ada 3 dimensi di situ. Waduh, gunung itu ketoknya lembut, halus, hijau, bagus dan sebagainya. Dan sebagainya, ada masuk hutan, ada cahaya kelelap, matahari dan sebagainya. Betapa indahnya. Ya Allah, Engkau beri mata yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Rasa nikmat itu masuk. Rasa nikmat masuk. Menguatkan iman, ikhlas, sabar. Iya, karena syukur itu termasuk zikrullah. Zikrullah itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Menenangkan dan sebagainya. Ini minta dikat. Nah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan nanti menyusul. Monggo, silakan. Ya, jadi memang syukur ini ternyata adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan kita dalam meraih nikmat bahagia tanpa batas dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi ahli syukur ya Ustadz ya. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Hatta Store Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Store Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam.
Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kava. Ada yang bisa kami bantu, Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada? Ada, Kak. Kios Kava menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan, Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kava Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kava juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kava ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kava, lebih murah, lebih berkah. Oh, enggak, Kak? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Kembali lagi dalam manajemen Islam dengan tema kita, manajemen syukur. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kita untuk bisa menjadi ahli syukur. Bapak Ibu nanti juga bisa bertanya, untuk yang mau ditanyakan akan dijawab dengan Ustadz Juli Purtado. Nah, selanjutnya Ustadz Juli, bagaimana tentang bagaimana cara kita untuk menjadi ahli syukur ini? Iya, tanggung kita lanjutkan. Mari kita buka hati kita, berusahalah untuk memperoleh yang namanya mutiara ini. Sehingga mutiara ini berharga untuk kita dengan cara yang sangat murah. Kita bisa menikmati setiap saat di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya. Kan enak gitu ya, belum tentu kita punya duit banyak, belum tentu bisa menikmati itu. Apalagi kalau sakit gigi, makan sing enak kaya pun nggak bisa begitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini menghindarkan azab dan bencana ya. Orang ahli syukur tuh sangat disukai Allah. Karena Allah punya yang namanya Asmaul Husna, ya Syakur. Allah menciptakan semuanya dirancang oleh Allah untuk kepentingan manusia. Allah nggak butuh apa-apa. Tapi Allah kalau melihat hambanya itu bersyukur, ya Syakurnya kumat. Dalam artian kumat positif ya. Dia akan dengan senang hati, dia akan dengan segala kekuasaannya yang gampang bagi dia berbuat apa, akhirnya dia nyah-nyoh kepada hambanya yang bersyukur. Melembutkan hati, sopan santun, hormat, rendah hati, gak sombong, gak gengsian, kudu gawe ngono, kudu tuku sing nglarang dan sebagainya. Senang memberi, semangat berbuat baik, menenangkan, menyucikan hati kita, mendapat ampunan, pahala yang besar, menyejukkan pandangan, wajah kita penuh ceria. Ahli syukur seperti itu. Enggak itu kufur nikmat itu ya. Jadi begitu ya. Menyehatkan, memperkuat daya tahan fi. Kalau ahli syukur karena dia termasuk zikir, bahkan merasa terima kasih. Syukur tuh ada perasaan, ya Allah, Kau berikan kenikmatan yang luar biasa ini ya Allah, aku rasakan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Diwujudkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin yang mengatur, maha manajer seluruh alam, semuanya diatur, termasuk manusia, makhluk dan sebagainya, termasuk angin dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud itu. Maka Rabbul Alamin itu sudah sang maha manajer seluruh alam ini
diatur untuk kepentingan manusia, terutama orang yang memiliki jiwa ahli syukur. Pikiran positif, energi positif akan hadir. Emosi tidak mudah mengeluh, gak mutungan, berpikir negatif, hilang kalau orang ahli syukur. Memancing kekuatan Allah, menguatkan mata batin atau basiroh kita. Ahli syukur itu begitu, ya, menyuburkan rezeki berkah, menyuburkan amal-amal soleh kita. Masya Allah. Dan kita setiap saat bisa melakukan nikmat-nikmat itu. Nah, bagaimana caranya seperti ini, ya? Maka bersyukurlah. Perintah Allah, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur nikmat. Wabeh ku untuk manusia, nek dipikir-pikir itu luar biasa. Dicerita nih sampai pagi sampai sore gak selesai. Kalau saya boleh ngoceh sampai menem itu, betapa nikmatnya kita. Air mororo nyepa, angin bisa enak, begitu panas, udara menguap sampai di atas tertentu, gravitasi masih bisa ada sehingga di trap begitu turun lagi di tempat yang mungkin daratan. Dari sana ngocor lagi, kita lihat di situ ada air, sini ada begitu. Kenapa asin? Kapal-kapal bisa energinya hampir 30% lebih ringan di air asin karena ngambangnya lebih kuat. Dan seterusnya, di situ ada buahnya, ada mutuara, tinggal ngambil dan sebagainya. Kenapa sepertiga daratan? Kalau 2/3 daratan, entek air, panas sekali. Kenapa kalau di atas itu daratan lebih banyak, di bawah ini? Kalau daratannya merata seluruh atas bawah, nggak ada musim hujan. Sekarang matahari ke selatan, di situ banyak air laut, banyak uap. Jadilah di Indonesia ini, di Khatulistiwa ini musim hujan. Baliknya kalau di sana banyak daratan, jadilah musim kering. Karena matahari agak ke sana, matahari ke bawah dan seterusnya. Itu luar biasa. Kebacut sidik ke bawah, maka kutub akan mencair. Air akan munggah, entek mungkin kampung kita ini kalau sudah 10 meter begitu dan sebagainya. Nah, ke atas bacot sidik ya nggak bisa, khusus di 22,5 derajat mandek balik naik. Dan di situ menimbulkan variasi luar biasa untuk transaksi bisnis kita. Di sana banyak delay dan sebagainya, di sini banyak padi dan sebagainya, menjadilah transaksi kehidupan kita. Alhamdulillah, itu kabeh sing ngatur Allah. Matahari dan sebagainya itu bisa diatur semuanya. Jadi kalau begitu imbang sekali. Matahari gede ini sakmene, matahari separuh aja kita sudah kedinginan. Karena di atas vakum, di atas itu minusnya sampai minus hampir 100 kalau di hampanya. Kalau cuma di atas naik pesawat itu biasanya sapol-pol pesawat paling-paling sekitar minus 30-37-an. Itu sudah di atas awan. Karena awan tuh dengan minus sekitar 20 sudah mandek gitu, gak naik. Naik, gravitasi hilang, gak mudun, ya kita kekeringan, air hilang, nyusut dan sebagainya. Alhamdulillah Allah ngatur semua itu untuk menungso. Nangis brebes kita kalau gitu, belum bintang dan sebagainya, belum bulan gitu. Kalau bulan lagi di tengah Bravo, tempat nelayan sorak-sorak. Kenapa? Karena ikan tuh moro-moro munggah dewe kayak pesta pora gitu, gampang diciduk, sehingga musim Bravo itu musim nelayan oleh duit akeh. Contoh seperti itu. Wah, diputer dan sebagainya luar biasa. Allah menciptakan semuanya. Ikan itu gak kita makani, tapi kita dapat udara gitu, gak kita bikin, tapi tumbuhan. Tapi kadang-kadang kita kan lupa, terima kasih seperti itu. Padahal itu oksigen itu luar biasa kebutuhannya manakala kita sakit dan sebagainya. Semua cahaya dan sebagainya itu dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Delok barang-barang bosok ketok kan nggak menarik, itu mesti coklat rodok ini, diambu rodok bosok, hati-hati jangan dimakan, itu banyak bakterinya dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah sudah warning dulu. Allah itu kalau lagi menyentil orang itu nggak langsung sentil sidik, sehingga kalau kita kena musibah boleh jadi itu pembelajaran Allah kepada kita. Kita introspeksi diri, mbok menawa aku salah, mbok menawa aku
gerusah-gerusuh dan sebagainya, kurang perhitungan dan sebagainya, sehingga bisnis kita jebol dan seterusnya. Jadi ini begitu keseimbangannya itu diatur sehingga tetap aja pagi ya dari sana, matahari sana dan seterusnya dan seterusnya. Ini Allah, nggak ada satu orang pun yang mampu untuk mengatur seperti itu. Nggak ada. Kenapa kok di luar angkasa itu vakum? Kalau itu nggak vakum, maka yang terjadi medan magnet itu akan kacau. Maka kalau saya dulu sering ikut orari, jam pagi itu biasanya cuma hanya beberapa kota aja, itu sampai ke Aceh tembus itu. Saya dulu seneng itu waktu di SMA itu ikut orari itu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kita melihat apakah kita, bayi kita, anak kita seperti ini, ya, yang kayak anunya Doro iki ya, atau seperti ini. Kalau masih begitu ya bersyukur kita masih punya anak, bokongnya masih mulus seperti itu, artinya gizinya dia ono dan sebagainya. Ini kalau di Afrika masih ada yang seperti ini. Ya Allah, mangan aja susah setengah mati, kita masih bisa makan, bisa begitu. Ya sudahlah, kita syukuri. Ya Allah, makan separuh ya alhamdulillah, luwe gawe enak sambal bae itu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mlebu WC kita berdoa agar supaya tidak digoda oleh jin-jin yang ada di WC. Dulu jumbleng itu kan bau deh setengah mati kan di luar. Apalagi kalau sekarang sudah begitu keluar lega. Alhamdulillah, rasanya nikmat. Rasakan nikmat itu dengan banyak pengetahuan, dengan banyak tuntunan Allah begini, tuntunan Allah dengar. Alhamdulillah, nikmat belegedu. Sehingga kalau orang belegedu banyak nikmat, biasanya juga lomo dia. Biasanya dia arif, bijaksana. Biasanya dia itu akan santun. Biasanya dia itu entengan. Wis apa wis gak apa ya titipan Allah kabeh kok. Wis rusak wis gak apa-apa wong jenenge barang rusak, barang ini dan sebagainya. Jadi ada di ayat Quran yang ini jadi kunci paling populer di dalam ayat-ayat syukur, ya. La in syakartum wa la in kafartum. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Saking jelasnya disandingkan sesuatu yang positif. Nah, kowe syukur tak jamin ditambah, tak tambahi. Sing ngomong ngono ya Allah, bukan orang-orang elit-elit yang nek ngomong itu cuma janji-janji tok, ya. Tapi ini janji Allah, pasti ditambah, pasti ditambah. Tapi nek kowe kufur nikmat, kemelinti, sombong dan sebagainya, dia akan kacau, azab yang dapat. Sehingga menegaskan itu, sehingga kudune logika akal sehat ya kita kudune bersyukur karena ditambah nikmat kita kapan saja. Nah, ini ada suatu teori nambahnya Allah tuh carane piye, nggih. Nah, ini ada teori ini. Nah, maaf ya kasih waktu sebentar. Waktunya mepet. Jadi kalau ini sesuatu yang kita syukuri, anggap bunder ya, maka oleh Allah ditambah, bundernya jadi gede. Wow, bisa 700 kali, nek ikhlas, ya. Nah, kita nyumbang 1000, iso dapat Alphard 700 juta misalnya gitu ya, kasarannya. Tapi dengan wujud yang bisa macam-macam ya. Bisa anak kita baik, sehat, bisa anak kita orang tua yang sakit jadi sembuh dan sebagainya, pokoknya itu juga. Jadi ditambah melalui ini. Sopo sing bersyukur terhadap sesuatu, apapun ya, rezeki yang diterima suami kepada istrinya dan sebagainya, terima aja. Anaknya yang dikasih sangu piro aja, terima aja. Disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, ditambah 700. Tambah yang kedua apa? Kalau dia sering bersyukur, maka segala sesuatu yang cilik-cilik makin kecil gitu, makin kecil, gak ketok, dia bisa merasakan nikmatnya. Maka pernah ada suatu cerita, orang sugih mangane wis enak, tapi karena itu aja bosen, nyenani bojone, wis mangan ngene tok bosen ngono. Sehingga dicuwil tok itu terus diguak nang gone jendela. Begitu sampai ceblok di jendela,
Ana wong sing miskin, wong sing panjen mungkin gak maem sedina atau apa, alhamdulillah dengan penuh nikmat suarane. Alhamdulillah. Pucuk duwene anake jan sampai delokno. Brebes dia. Ya Allah, aku dek mau tuh kemelinti, makanan jane yo enak. Mas tuh was tak amuk-amuk bojoku. Tak apa ngene ternyata di sana. Alhamdulillah. Dek dari sampah aja sudah ini ono sisa-sisa diciku. Alhamdulillah. No apa-apa, aduh alhamdulillah. Dia bisa merasakan nikmatnya. Yang buang tadi gak merasa nikmatnya. Kalau kufur nikmat tuh apa aja, yang makanannya enak malah gak ono rasane. Bisa-bisa kita sakit untu, bisa-bisa kita jadi kolesterol dan sebagainya. Semua yang kecil-kecil tentang alam semesta, tentang anak, tentang apa, tentang orang tua, tentang tonggone sing ngegai atau apa-apa, yang kecil-kecil itu dirasakan nikmat. Alhamdulillah. Ini ilmu ini, ya ilmu. Yang ini dipengne sampai pol-pole, ya toh. Terus makin kecil makin kita rasakan. Mudah-mudahan bisa dieksplor. Nanti dimanapun kita harus bisa merasakan nikmat Allah itu. Jadi seperti itu. Monggo, kalau sudah tanya jawab mungkin silakan. Baik. Kita masuki seksi selanjutnya. Nah ini yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau saya tanyakan Pak Juli, bagaimana cara kita untuk menikmati ujian yang Allah berikan kepada kita? Iya. Tersun. Wah, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Cukup ya? Kita menikmati. Jadi gini. Ujian itu macam-macam. Bisa berupa kesusahan, kesulitan hidup, bisa berupa kecelakaan atau sehingga kita sakit dan sebagainya. Nah, di balik ujian itu ada hikmah pembelajaran. Jadi Allah memberikan ruang yang sangat substansial penting dengan kata-kata yang diulang-ulangi di Quran, innallaha ghafurur rahim. Ada kata-kata ghafurur, berarti mungkin kita ada yang salah. Mungkin kita kurang bersyukur terhadap yang diterima itu. Mungkin kita belum ikhlas menerima itu. Mungkin kita begini. Maka minta ampunlah. Kalau jenengan minta ampun akan menjadi nikmat. Karena apa? Rahim. Rahim itu kasih sayang yang diberikan khusus kepada orang muslim. Nah, Rahman pada semuanya. Pada pitik, pada apa dan sebagainya. Kenapa kalau sing binatang kecil itu anaknya akeh, kenapa kok sing gede anaknya sidik? Lah kalau dibalik, sing gede anaknya akeh, sing cilik anaknya sidik, ya entek sing cilik, habis lah gitu. Nah ini misalnya hukum alam semacam itu. Lebih banyaklah introspeksi, karena dibalik ujian itu ada hikmah. Mungkin ilmu kita menerima, mungkin rasa syukur kita dan sebagainya. Dan itu untuk menguji kesabaran kita. Maka kalau kena musibah ujian, sabar digabung dengan rasa syukur kalau kita bisa menerima dengan baik. Kita menerima baik, alhamdulillah dengan keadaan seperti itu aku terima. Karena kejengkelan dan sebagainya itu Ustadz Danu sudah punya banyak pengalaman ngantem organ dalam itu. Bisa-bisa kita kena ginjali dan sebagainya. Kalau kita mendam jengkel terus-terusan, marah terus-terusan, gelau terus-terusan, gak boleh. Syukuri itu, syukuri. Jadi nikmat. Ya paling tidak anu iki ana apike lah. Golek ana apike, jangan digoleki sing eleke. Nggih. Mosok menungso gak ana apike blas, mesti ana dan sebagainya. Jadi itu, ambil hikmahnya untuk menjadi pembelajaran, golek ilmu untuk bisa mengatasi kesulitan itu, maka sesudah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Insya Allah, banyaklah bersyukur. Nanti kita sing cilik-cilik ketok, oh ternyata masalah ini tuh bareng dioncai dengan rasa syukur, ternyata luar biasa dampaknya. Ternyata wetok barang-barang sing sakjane sadurunge itu kita negatif thinking malah jadi hal-hal yang positif.
yang akhirnya kita syukuri menjadi nikmat. Kapan saja itu, coba latih terus, maka di dalam mengelola kehidupan kita akan lebih baik, lebih berkualitas. Wajah kita jadi nggak cemberut, ketemu orang yang tidak disukai kita juga malah pengajar gue ya, tak kasih malah nggak bersyukur. Alhamdulillah kita bisa ngasih, siapa tahu nanti dia bisa lebih baik. Jadi rasa syukur itu bisa diwujudkan dengan cara kita masih diberi kesempatan berbuat baik. Maka kalau ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Cuma kan ada orang kebutuhannya dewe-dewe dan sebagainya, mana yang lebih baik. Dan kalau yang tidak usah dicacat, karena nyacat itu malah negatif thinking. Kita doakan. Malah kalau perlu ada turah panganan itu, dua ini wong sing gak teko. Kebetulan dia itu mungkin lagi sakit atau apa dan sebagainya. Berpikir positif itu nyumber kepada orang yang ahli syukur. Positif aja berpikirnya. Sana sini, suwi kok suasana enak seperti surga kabeh. Akhirnya jadilah kegiatan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Alhamdulillah dan sebagainya. Apalagi karya kerja bakti itu nanti berdampak. Coba kalau masalah banjir, aku sampai ujung suwana tak teliti begitu ya, memang kalau airnya dari sana wis akeh, makin gede, makin deh akan lari ke kita. Karena apa? Karena sungai kita ini kalau sudah meluap mesti golek ini, keranggan ini termasuk ledok, sehingga mudah untuk itu. Akhirnya akhirnya got apa ledut-ledutan itu masuk. Akhirnya yang semula sudah dirisiin balik menjadi tanahnya banyak karena sifat itu. Maka aku gedem waktu itu di sana kok gak diunggah-unggah nih begitu, karena kalau nggak diunggah nih buka itu muntap. Kalau muntap itu begitu sana ngerojok langsung wis di dekatnya Pak RT kita di sana itu sudah umbul-umbul gitu, wis kayaknya pasti banjir itu wis. Ono kot gak ono kot pasti banjir gitu aja. Nah, tapi itu manfaatnya biar cepet tuntas dan sebagainya. Diatur yang lebih baik, sebab kalau diatur tidak baik biasanya kesrus sana kesrus ini, pengumumannya nggak bagus, jamnya nggak jelas, anunya gitu. Itulah dalam ilmu manajemen nanti ada topiknya tersendiri sehingga mengatur. Sebab sesuatu yang diatur dengan baik akhirnya bisa lebih tertib dan sebagainya. Bagi zakat wis ngerti sakmono kae, ada ribuan orang bagi kok satu pintu, akhirnya ono sing mati 5 di Surabaya. Desuk gak peduli sing nom iku, desuk sing wek kepempet mati gak ono urusan, sing penting aku oleh. Waktu saya itu di 2 kelinci itu bagi di Jogja itu, rebutan gak karo-karan, padahal sudah dibagi 3. Masya Allah, ada yang gulu impang itu diinjek sisan kalau perlu gitu, gak urusan aku, yang penting aku ngene iki nek iso warungku tak wisi wakeh dan sebagainya. Masya Allah, brebes kita nih. Wong padha keneke musibah kok ngono. Mbok ya dibagi-bagi ya rata ngono, aja ben aja ngono. Ada banyak sekali, ya. Itu kufur nikmat. Sudah ada bantuan, alhamdulillah no bantuan gitu ya. Kudune kan ngono kan. Wah iki mumpung aku tak tak nggo karung sing luwih gede, bangpung sikut sana sikut sini. Saya pada waktu haji itu ya. Wis mau demek itu. Ternyata orang gede itu ndesuk sana, nyikut sini. Ono di depan saya itu irunge kesikut moncrot betik banyune. Aku bar kuwi enggak selera blas aku demek iku. Wis gak apa-apa lah, daripada aku ngko nyikut wong itu sing nglarakne wong tuh goro-goro aku itu mau demek ngene, akhirnya ngono. Akhirnya milih pas sepi ngono, Pak. Begitu. Kenapa? Untuk apa kita mengejar ngambung ajar asfat atau demek begitu tapi sikutnya ke sana ke sini, badannya gede misalnya seperti itu. Ya itu enggak benar, itu kufur nikmat. Boleh dikasih kesempatan dan sebagainya. Ini contoh nggih. Nah ini banyak sekali, paling tidak sudah bisa memberikan gambaran. Ada lagi? Cukup? Ya, jadi ini tematis itu satu-satu imani bahwa syukur tuh alhamdulillah sampai semua yang kecil-kecil rasa nikmat.
makan. Iya ya. Aku saiki itu ono upoh, ono telu, padahal siapa tahu ini adalah rezekiku neng kono. Dimaam sisan. Alhamdulillah ini tuntunan Allah untuk pahala sunnah. Alhamdulillah. Wong sego mung sitok aja bisa nikmat itu. Karena kita merasa ngikuti tuntunan Allah untuk pahala, begitu. Nah, kalau kecil-kecil ini sudah semuanya jadi nikmat kabeh. Yang gede jadi kecil, semua itu ditambah oleh Allah. Kalau ikhlas sampai 700, ndah no. Kita kadang-kadang sugih hati kita ini. Mungkin bondo kita pas-pasan tapi kita belegedu menikmati. Banyak orang sugih gak bisa menikmati, gak bisa bahagia. Mbok mergone anake, mbok mergone bojone selingkuh, apa wis. Akhirnya dia kacau. Kita yang biasa-biasa nikmat sana sini, kita lewat sini, ono ri. Dalam motoku begitu, alhamdulillah nak riku nanti ngenai wong bluk iki adalah amal soleh. Alhamdulillah, nikmat itu rasakan itu, coba rasakan sehingga nikmat gitu, sehingga kita nggak jadi cetil. Kenapa? Karena nikmat neng tinti nikmat. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya kita bisa belegedu jiwa kita. Nikmat di mana-mana. Ya, kita emang sepele, waktunya sangat terbatas. Cukup ini, ada pertanyaan? Cukup, monggo. Ya, udah gak ada yang bertanya ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya bisa sampai di penghujung acara kajian manajemen Islam, dan insya Allah lah apa yang kita dapatkan dari sini apabila kita amalkan itu akan membawa perubahan yang signifikan dalam hidup kita ya, insya Allah. Apalagi babnya adalah masalah syukur, yang mana Allah sudah menjanjikan siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan bertambah. Baik, jadi berpikir positif itu adalah kunci ya. Tadi dari Ustadz Juli Murtada mengatakan bahwa berpikir positif itu adalah kunci untuk orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur itu insya Allah nikmatnya akan bertambah. Terima kasih sudah menyaksikan Manajemen Islam. Saksikan terus Manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Saya Nadine RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.